selamat pagi. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Oh ya boleh. Nah, kakaknya namanya siapa nih, dari prodi apa? Aku Budi dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 25. Nama saya Nida Nurrahma dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 25. Oh, dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 25. Saya Najoli Fani Karsawinata dari Prodi Akuntansi Angkatan 2024. Dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 25. Nama aku Saskia dari Prodi Akuntansi Angkatan 24. Aku Rohan dari Prodi Akuntansi Angkatan 24. Aku Vinka dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 25. Aku Rido dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 25. Nah, jadi kita mau nanya-nanya sedikit nih Kak, terkait dengan kasus Fauzan. Kakak tahu nggak sih kasus Fauzan itu? Yang ini. Ramai di media sosial, seorang anak laki-laki jadi korban perundungan oleh dua wanita. Oh ya tahu. Nah, menurut kakak, pendapat kakak terkait video ini gimana sih? Menurut saya tuh itu perilaku yang kurang etis ya, apalagi di depan umum. Dengan menjelekkan outfit seseorang itu kan kayak kurang pantas, itu udah termasuk bullying. Kalau menurutku parah nggak sih kayak gitu tuh? Parah sih. Terus juga mungkin dari segi sikapnya karena kalau menurut aku itu kan juga mereka nggak saling kenal satu sama lain, terus apalagi itu dijadikan sebagai bahan bercandaan gitu. Menurut aku itu juga kurang pantas. Kayak di sosial media itu kan kita terbuka ya, semua orang juga bisa lihat, dan itu tuh tersebar dari mana aja tuh bisa mengakses. Soalnya kan gimana ya, kayak itu kan masih kecil kan Fauzan tuh. Betul banget. Nah itu tuh kayak bikin minder lah nanti ke Betul. depannya gimana gitu. Nah, menurut kakak nih, kasus si Fauzan ini tuh termasuk dalam pelanggaran HAM nggak sih? Kalau menurut aku iya sih, soalnya kan yang ngebully itu kan udah besar kan ya. Terus pasti juga pernah merasakan bangku sekolah gitu. Kan pas sekolah kan udah diajari mengenai HAM gitu. Kalau menurut aku kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM. Nah itu tuh harusnya juga tahu kalau tindakan kayak gitu tuh tindakan yang salah, terus melanggar HAM juga gitu. Terutama dari kasus pelanggaran HAM atas rasa tidak aman dan juga tidak nyaman, terlebih di ruang publik. Seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas memiliki rasa nyaman dan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan juga kehormatan, baik itu di ruangan publik atau di tempat manapun itu. Jadi kalau berdasarkan kasus itu sudah pasti mengganggu melanggar HAM. Ya kalau lebih seperti itu. Betul banget Kak, aku setuju banget sama pendapat kakak. Ini kan juga udah ditulis kan di UU nomor 39 tahun 1999, pasal 19 yang berbunyi orang boleh berpendapat dan berekspresi kan. Kasusnya Fauzan ini kan termasuk dari HAM ya Kak, melanggar HAM gitu. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, kasus Fauzan ini tuh melanggar dua hak. Yang pertama, hak dari rasa aman, dimana Fauzan ini kan berhak ya untuk hidup tanpa rasa takut, terus untuk hidup tanpa adanya perlakuan merendahkan gitu kan. Dia merasa tidak aman lingkungannya, tidak bisa memakai pakaian yang dia sukai. Tapi dengan direkamnya dia terus diejek dan tersebar, mungkin dia kan dihujat ya mungkin. Nah itu rasa amannya dia terampas gitu. Kalau di hak aktualisasi ini, jadi Fauzan itu tidak bisa berekspresi sesuai apa yang diinginkan diri sendiri. Dimana setiap orang, baik Fauzan maupun kita, itu kan punya hak untuk mengekspresikan diri, untuk memberitahulah identitas kita itu seperti apa gitu kan. Termasuk pilihan outfit gitu kan. Dimana setiap orang itu kan berhak ya untuk mengekspresikan dirinya seperti apa, untuk memberitahulah, untuk menunjukkanlah identitasnya dia kayak gimana. Nah, termasuk penampilan outfit itu kan juga cara Fauzan untuk menunjukkan dirinya gitu. Nah, ketika dia terus dihakimi dan diejek, otomatis dia melindungi dirinya dong, mungkin dengan menyembunyikan jati dirinya demi menghindar dari tekanan sosial. Nah, disinilah pelanggaran yang terjadi. Betul banget Kak, apalagi di video lalu disebar di media sosial kan, pasti kan Fauzan itu kan malu banget gak sih? Iya. Ya kan? Ya itu parah banget sih kan ya. Makanya penting bagi kita untuk
sadar terhadap tindakan kita ke orang lain. Nggak cuman kayak jangan bully dia gitu kan, tapi kita juga kayak menghargai lah penampilan mereka. Soalnya kan menghargai penampilan itu nggak harus kita suka atau kita setuju sama outfit mereka kan, tapi setidaknya kita itu tidak merendahkan mereka, terus tidak merugikan, atau yang paling penting tuh tidak menghalangi mereka untuk mengekspresikan dirinya gitu. Nah, pada akhirnya menghargai hak orang lain itu adalah cerminan seberapa besar rasa kemanusiaan yang ada di diri kita. Dari kakak-kakak sekalian nih, pernah nggak sih kalian di posisi jadi si Fauzan ini atau malah jadi pelakunya gitu? Kalau aku alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya. Kalau kakaknya? Sama belum. Kakaknya? Aku juga belum. Kalau aku pernah waktu SD kelas 4 sampai kelas 6. Karena di situ kan juga ya masih kecil, kayak nggak ngerti outfit, terus masih pakai uang orang tua juga. Jadi ya terserah orang tua lah mau mendandani anaknya bagaimana. Nah di situ tuh banyak anak-anak yang lain tuh menganggap aku tuh masih anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, kayak ya, mereka tuh menganggap tuh SD tuh udah tahap di dewasa, kayak perlu dandan yang rapi, yang bagus, yang prepare. Padahal kan sebagai anak kecil kan kita juga perlu mengekspresikan diri itu bagaimana. Nah di situ ya kalau perasaanku sih jujur agak sedih ya. Tapi ya mau gimana lagi, orang itu juga lingkungan yang kurang bagus juga. Tapi juga akhirnya aku bisa melewati selama 3 tahun itu. Kalau dari pengalaman kakak kan kakak sendiri merasa sedih ya. Nah maka dari itu kita di sini itu harus selalu aware sama apa yang kita lakukan atau apa yang kita komenkan kepada orang lain, karena Kita kayak menemukan hal tersebut, kita berani ya untuk tegur gitu kan. Teguran baik gitulah ya. kalau hal tersebut itu tidak baik karena bisa menghilangkan hak dasar mereka, karena setiap orang pasti memiliki hak berekspresinya masing-masing. Supaya kedepannya itu hal seperti ini nggak menyebar lah, apalagi di lingkungan kampus yang dimana kita kan ya outfitan gitulah ya. Seperti itu. Terima kasih kepada kakak sekalian karena telah memberikan waktunya untuk kami memberikan sedikit ilmu yang kita miliki, dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Kami dari kita mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata yang kita ucapkan. Terima kasih. Terima kasih Kak, maaf ya Kak, nggak waktunya tadi. Ya Kak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Enjoy.